Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Anak-anak, bulan-bulan ini sudah waktunya mulai musim penghujan. Jadi ayo dijaga kesehatannya masing-masing. Makanya yang teratur, kemudian istirahatnya yang cukup. Selalu berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dicek dulu kerapian, kemudian kebersihan yang ada sekitar. Barangkali ada sampah atau plastik, silakan diambil dulu, dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih semua ya? Sudah, oke. Kalau sudah bersih semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, saya persilakan kepada Ketua Kelas, Mas Agus, untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan berdiri, Mas. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Doa selesai. Oke, terima kasih ya, Mas Agus. Anak-anak, selanjutnya Bu Afina akan absen terlebih dahulu. Nanti kalau Bu Afina panggil namanya, silakan bilang hadir, ya. Yang pertama, Afidatus Solihah, hadir. Agus Firmansyah Rozak, hadir. Bella Puspita, Devina Putri, Zuratun Najihah. Oke, alhamdulillah berarti hari ini hadir semua, ya. Oke, anak-anak, Bu Afina akan menampilkan sebuah PowerPoint yang akan kita pelajari hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang instalasi driver perangkat keras komputer. Sebelum Bu Afina menjelaskan lebih lanjut apa sih driver itu, Bu Afina akan review materi kita di pertemuan yang kemarin. Kira-kira anak-anak masih ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Mbak Eliza, apa yang sudah kita pelajari kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi, Bu. Oke, kemarin sudah belajar tentang install sistem operasi. Kemarin install OS apa, Mbak? Sistem operasi Windows 10 di VirtualBox. Oke, jadi anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang materi sistem operasi, di mana kemarin kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, menyelesaikan LKPD yang sudah Bu Afina berikan. Kemudian kalian juga sudah install sistem operasi di VirtualBox, sistem operasi Windows 10. Masih ingat ya? Oke. Selanjutnya anak-anak perlu diketahui bahwasanya agar sebuah komputer itu bisa berjalan atau bisa digunakan secara maksimal, maka ada beberapa hal penting yang harus dilakukan setelah kita melakukan instalasi sistem operasi. Nah, salah satunya adalah dengan menginstal driver perangkat keras komputer tersebut. Gunanya untuk apa, Bu? Gunanya adalah untuk mengontrol hardware yang terpasang pada komputer agar nanti bisa digunakan atau dioperasikan secara maksimal. Dan juga agar bisa terkoneksi atau terhubung dengan sistem operasi yang sudah kita install kemarin. Kemudian, di sini Bu Afina punya sebuah motivasi sebagai penyemangat kalian. Anak-anak, banyak sekali prospek pekerjaan atau output yang nantinya menjadi peluang bagi anak-anak jurusan TKJ ya. Apalagi kalau kalian mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bu Afina berharap kalian bisa melanjutkan kuliah ya, minimal S1 lah. Oke, kalau bisa S2 atau S3 ya. Oke, di sini ada beberapa contoh bidang pekerjaan di bidang komputer. Di antaranya yang pertama ada apa itu? Ada administrator jaringan. Kemudian ada programmer. Di kelas 10 kalian diajarkan bahasa pemrograman ya? Iya. Ada juga desainer grafis. Kalian juga mendapatkan materi desain grafis. Bisa desain di Photoshop atau Corel ya, diajarkan ya. Kemudian ada game developer. Banyak sekali prospek pekerjaan yang nantinya menjadi
output jurusan TKJ atau informatika. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar di KD 3.6 yaitu tentang menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer, di mana nanti tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat menjelaskan jenis dan fungsi driver perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan jenis driver perangkat keras yang akan diinstal sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah instalasi driver perangkat keras komputer. Nah, 3 tujuan pembelajaran itu yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Untuk teknik penilaiannya, yang pertama untuk penilaian pengetahuan, nanti Bu Afina akan memberikan tes tertulis, di mana bentuk penilaiannya adalah soal esai sebanyak 5 soal, nanti akan dikerjakan secara individu. Kemudian untuk penilaian keterampilannya adalah diskusi dan praktik. Jadi untuk hari ini, pertemuan hari ini adalah tentang diskusi LKPD. Kemudian untuk sikap, nanti Bu Afina akan mengobservasi sikap kalian mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Oke, selanjutnya seperti biasa Bu Afina sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang materi hari ini, kita akan pretest terlebih dahulu, di mana nanti kita pakai kuisis. Ini ada link yang nantinya Bu Afina bagikan ke grup kalian. Silakan dikeluarkan HP-nya semua. Bu Afina akan setting terlebih dahulu untuk kuisisnya. Oke, yang join masih niatin. Silakan yang lain. Oke, sudah masuk semua ya? Oke, saya mulai. Silakan dikerjakan, waktunya 4-5 menit dimulai dari sekarang. Sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah, oke. Di sini terlihat yang tinggi ada punyanya Mas Sultan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Sultan. Oke. Kemarin Mas Sultan sudah belajar ini tentang materi driver ya? Oke, kalau sudah anak-anak, selanjutnya Bu Afina akan menjelaskan sedikit materi tentang apa sih driver itu. Kira-kira anak-anak ada yang tahu apa sih driver itu? Siapa? Ayo. Mbak Maya. Mbak Maya, apa sih driver itu, Mbak? Yang saya tahu, driver komputer itu diinstal setelah melakukan instalasi sistem operasi. Berarti mungkin fungsinya adalah agar komponen di dalam komputer dapat dijalankan dan digunakan. Oke, benar ya apa yang dikatakan Mbak Maya. Anak-anak di sini dijelaskan bahwasanya driver itu adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras komputer. Jadi betul apa yang dikatakan Mbak Maya, sebaiknya setelah kita melakukan instalasi sistem operasi, maka sebaiknya kita juga melakukan instalasi driver perangkat keras komputer. Agar apa? Agar perangkat keras komputer tersebut dapat terkoneksi dengan sistem operasi yang sudah kita install. Selanjutnya, untuk fungsi driver sendiri yang pertama di sini adalah sebagai penghubung antara hardware dan software. Kemudian yang kedua, untuk memaksimalkan kinerja perangkat keras. Yang ketiga, sebagai pengontrol input dan output software terhadap hardware.
Kemudian yang keempat adalah untuk mengenalkan periferal atau perangkat tambahan baru sehingga periferal tersebut dapat dikenali dan digunakan. Nah, itu adalah fungsi dari driver. Kemudian jenis-jenis driver itu banyak sekali ya. Sini Bu Vina ada sekitar 7 driver. Ada namanya driver Bluetooth, kemudian driver network, ada driver graphics, ada driver audio, kemudian ada driver storage, ada driver BIOS, dan ada driver chipset. Nanti untuk lebih jelasnya nanti silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bu Afina akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya kita akan berkelompok anak-anak. Di sini sudah Bu Afina bagi secara acak, ada 4 kelompok di mana masing-masing kelompok ada 5 anak. Silakan nanti diskusikan LKPD yang akan Bu Afina bagikan. Untuk kelompok yang pertama nanti di sini, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Ayo silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, silakan diperhatikan dulu anak-anak. Saya akan bagikan di sini ada LKPD, di mana nanti ada beberapa studi kasus yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian di sini ada bahan ajar yang bisa kalian baca materinya tentang driver perangkat keras komputer ya. Nanti silakan cari referensi sebanyak-banyaknya, boleh dari internet ya, atau dari modul yang kalian punya. Oke, saya bagikan dulu. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit ya diskusinya. Silakan dikerjakan, jangan lupa kerjasama antar kelompoknya. Untuk kelompok yang keempat, sampai mana diskusinya? Di nomor yang kedua. Oke. Boleh pakai, mana tadi bahan ajar yang sudah saya kasihkan? Oke, itu silakan dibaca ya, silakan dipelajari di situ. Boleh pakai HP-nya dikeluarkan atau modul yang sama punya silakan dibaca. Oke. Jangan lupa kerjasamanya, Mbak. Oke, kerjasamanya ya. Anak-anak, hasil diskusinya sudah selesai semua?
Kelompok yang pertama? Kelompok yang kedua? Kelompok yang ketiga? Kelompok yang keempat sudah? Oke, sudah. Kalau sudah selesai semua, silakan perwakilan kelompok yang mau presentasikan hasil diskusinya siapa? Kelompoknya siapa? Kelompok pertama dulu ya. Nanti dilanjutkan dengan kelompok yang keempat. Kelompoknya Mbak Fauzia. Ayo silakan maju ke depan. Maju dulu. Semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait instalasi driver perangkat keras komputer. Langsung saja saya serahkan kepada Agus Firmansyah Razak untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, di dalam sistem komputer ada sebuah software yang diberi nama driver. Pada umumnya, driver komputer diinstal setelah penginstalan sistem operasi. Coba diskusikan dengan kelompok Anda, mengapa suatu hardware harus dipasang suatu driver. Jawaban kami, karena dari driver sendiri digunakan untuk mengkomunikasikan antara hardware dengan komputer, sehingga driver sangat diperlukan agar komputer dapat mengidentifikasi serta mengenali hardware komputer sehingga dapat bekerja secara maksimal. Selesai ya. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil diskusinya kelompok 1? Siapa? Mbak Wahya mau menanggapi? Saya rasa hasil diskusi dari kelompok Agus sudah sama dengan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, di mana driver sendiri digunakan untuk mengkomunikasi antara hardware dengan komputer, sehingga driver sangat diperlukan agar komputer dapat mengidentifikasi serta mengenali hardware komputer, sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Oke, terima kasih Mbak Warda atas tanggapannya. Untuk kelompok yang kedua, hasil diskusinya sama dengan kelompoknya Mas Agus? Oke, untuk kelompok yang keempat juga sama? Oke, saya rasa hasil diskusinya semua sudah benar dan sangat bagus sekali ya. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Agus sudah mempresentasikan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, anak-anak, selanjutnya kira-kira dari hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing, apa masih ada yang belum dipahami atau ada yang perlu ditanyakan tentang hasil diskusi yang sudah kita diskusikan bersama-sama? Ayo, siapa yang mau bertanya? Mbak Eliza, oke. Silakan Mbak Eliza. Ibu, sebelum kita menginstal driver komputer kita, kan seharusnya kita harus punya driver yang sesuai dengan komputer tersebut. Nah, kira-kira cara mendapatkan drivernya itu bagaimana? Oke, jadi begini Mbak ya, cara untuk mendapatkan driver atau yang cocok sesuai dengan komputer kalian itu ada banyak cara. Di antaranya yang pertama, ketika kalian membeli komputer baru ya, nah tentunya kalian juga mendapatkan sebuah CD. Nah, CD itu adalah CD driver yang bisa kalian install driver hardware yang sesuai dengan komputer tersebut. Kemudian cara yang kedua, kalian juga bisa mendownload software driver dari internet, tinggal nanti disesuaikan saja dengan tipe komputer kalian. Nah, untuk metode instalasinya nanti akan Bu Afina jelaskan minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan belajar praktik di lab bagaimana cara melakukan instalasi driver komputer. Gitu ya Mbak Eliza ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, tolong LKPD-nya dikumpulkan. Minta tolong Mas Agus diambili LKPD-nya dari kelompok 1 sampai kelompok yang keempat. Oke anak-anak, kalau sudah selesai semua, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Oke, Mbak Dita, silakan perwakilan, silakan disimpulkan pembelajaran hari ini. Berdiri. Alhamdulillah hari ini saya jadi tahu ternyata sebaiknya setelah kita melakukan instalasi sistem operasi hendaknya kita juga melakukan
instalasi driver perangkat keras komputer agar semua hardware yang terpasang di komputer bisa berjalan dan beroperasi secara optimal. Oke, terima kasih ya Mbak Dita. Oke, anak-anak, kalau sudah kita simpulkan pembelajaran hari ini, selanjutnya Bu Afina akan memberikan post test terlebih dahulu. Silakan HP-nya dikeluarkan semua lagi. Saya akan kasih post test sebagai penilaian pengetahuan kalian. Soalnya ada 5 berbentuk uraian, silakan dikerjakan secara individu. Oke, HP-nya silakan dikeluarkan. Saya akan bagikan link untuk post testnya terlebih dahulu. Oke, silakan dilihat di grupnya masing-masing. Oke, silakan diakses link yang sudah Bu Afina bagikan. Untuk waktunya 30 menit, silakan dimulai dari sekarang. Jangan ada yang nyontoh ya. Sudah ya? Sudah selesai semua? Oke, sudah. Oke, silakan ditutup HP-nya, nggih. Silakan dimasukkan lagi. Selanjutnya saya akan menyampaikan untuk pembelajaran minggu depan. Jadi anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang instalasi sistem operasi. Nah, hari ini kita sudah berdiskusi dengan kelompok masing-masing tentang materi instalasi driver perangkat keras komputer, di mana di KD yang pertama yaitu tentang menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar di KD 4.6 yaitu tentang menginstalasi driver perangkat keras komputer. Jadi minggu depan kita akan belajar di lab ya, seperti kemarin. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mohon kepada ketua kelas untuk menutup doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Mas Agus untuk memimpin. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Agus. Anak-anak, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan. Bu Afina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.